Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan 3 materi. Yang pertama bubble short, sorting, dan graph. Di sini sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya sebagai moderator dan pembaca materi searching yang beratas nama Diana Indah Hasan beserta kedua teman saya Fahda Ajiji dan Siti Nur Hasanah. Di sini kita akan mulai saja presentasinya. Untuk bubble short akan dibacakan oleh Fahda Ajiji. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bubble sort. Baris pertama ada include IOStream, yaitu meletakkan kode dari header yang digunakan sebagai standar input dan output operasi yang digunakan bahasa C++. Baris kedua ada include Chonyoha, berfungsi meletakkan kode dari header untuk menampilkan hasil. Baris ketiga ada using namespace std, yaitu perintah yang digunakan untuk menyajikan perintah atau deklarasi. Baris ke integer data, yaitu mengkonversi bilangan bulat data. Baris kelima ada integer atau mengkonversi bilangan maupun string angka menjadi bilangan bulat. Selanjutnya ada integer tukar, yaitu menukar data nilai dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Ada integer t, berfungsi mengkonversi bilangan maupun string angka menjadi bilangan bulat. Di sini ada t sama dengan data B sama dengan data A sama dengan t. Integer input adalah nilai data yang akan dimasukkan. Cout masukkan jumlah data, yaitu menampilkan output ke layar dengan cara memasukkan jumlah data. Sin, yaitu menyimpan data yang sudah diinputkan. Cout ENDL, yaitu menampilkan output ke layar dengan membuat baris baru. For integer I sama dengan 0, I kurang dari N, I++, yaitu mengulang pernyataan jika kondisi atau syarat terpenuhi. Cout masukkan data ke I tambah 1, yaitu memasukkan jumlah data. Sin data, yaitu menyimpan data yang sudah diinputkan. Data 2 dalam kurung I sama dengan data I. Cout ENDL, yaitu menampilkan output ke layar dengan membuat baris baru. Integer tampil, yaitu menampilkan angka bilangan bulat. For integer I sama dengan 0, I kurang dari N, I++, yaitu mengulang pernyataan jika kondisi atau syarat terpenuhi. Cout data, memasukkan jumlah data. Cout ENDL menampilkan output ke layar dengan membuat baris baru. Integer bubble sort, yaitu menampilkan data nilai. For integer I sama dengan 1, I kurang dari N, I++, yaitu mengulang pernyataan jika kondisi atau syarat terpenuhi. Ada for integer J sama dengan N min 1, J lebih dari sama dengan I, J min. If data J kurang dari data J kurang 1, yaitu struktur program yang dapat dengan cara menyambungkan beberapa perintah. Tukar J kurang 1. Tampil, Cout ENDL menampilkan output ke layar dengan membuat baris baru. Integer main memberikan nilai balik menurut tipe datanya. Cout algoritma bubble sort, yaitu untuk menampilkan output dengan cara memasukkan jumlah data algoritma bubble sort. Cout menampilkan output
input memberikan masukan perintah kepada memori dan prosesor sebuah program untuk diolah sehingga dapat menghasilkan data. Cout proses bubble sort menampilkan output dengan cara memasukkan data proses bubble sort tampil menampilkan data yang sudah dimasukkan. Bubble sort yaitu pembanding antara tiap elemen array, dan yang terakhir get yaitu digunakan membaca input dari keyboard. Berikut merupakan hasil running dari bubble sort. Pada hasil running di atas menunjukkan hasil data yang terurut dari yang terkecil hingga yang besar dengan memasukkan jumlah data serta nilai data yang teracak urutan besarnya. Namun dengan proses bubble sort maka akan muncul hasil proses pengurutannya. Di sini ada memasukkan jumlah data sama dengan 6, jumlah data ke-1 13, ke-2 15, ke-3 21, ke-4 20, ke-5 18, dan ke-6 31. Maka di proses bubble sort akan terurut yang terkecil hingga yang kebesar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Piana Ninda Hasan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, di sini saya akan membahas tentang searching. Yang pertama, untuk memulai sebuah codingan harus diperlukan include IOStream. Di sini fungsinya sebuah prosesor mengarah yang mengatakan kepada compiler untuk meletakkan kode dari header file iostream.h ke dalam program. Fungsi cout memerlukan file iostream.h. Lalu ada using namespace std, ialah berguna untuk meminimalisir kesalahan akibat tidak dikenalinya fungsi cout dan sin apabila dalam penulisan secara langsung ada main. Main itu fungsi utama untuk menjalankan program, digunakan juga untuk memanggil fungsi atau prosedur lain. Lalu setelah main ada tanda dalam kurung, itu berfungsi digunakan untuk mengapit argumen fungsi, yaitu nilai yang akan dilewatkan ke fungsi pada fungsi main dalam kurung. Seperti pada contoh, tidak ada argumen yang diberikan, oleh karena itu tidak ada entry di dalam kurung. Lalu untuk di bawahnya diketahui ada int atau kita bisa sebut dengan integer. Untuk integer di sini sudah diketahui ada ada integer cari, dan ada integer a dalam kurung 100. Integer fungsinya untuk mengelompokkan variabel yang isinya bilangan bulat. Jadi sebelum running kita harus mendeklarasikan dulu penggunaannya seperti i cari ketemu ataupun a dalam kurung 100. int bisa diganti, di sini bisa diganti menggunakan chart atau void, atau juga bisa menggunakan int ya seperti sekarang ini yang saya gunakan. Lalu untuk selanjutnya ada cout, program searching linear. Ini adalah judul dari sebuah program yang akan kita bahas untuk hari ini. Untuk dalam strip miring n, ini berfungsi untuk mengenterkan sebuah data atau menurunkan sebuah data agar terlihat rapi pada saat di running atau saat mengeluarkan hasil output. Untuk cout sendiri berfungsi yang menampilkan data dengan tipe data apapun ke layar. Lalu cout masukkan 7 buah data. Untuk 7, di sini kita bisa menggunakan angka 8, 9, dan seterusnya, terserah. Lalu di sini untuk for, i sama dengan 1, titik koma, i sama dengan 7,
7 ini dapat dari 7 buah data ini. Kalau misalnya di sini ada 8 atau 9, bisa diganti yang angka 7 menjadi 8, 9 sesuai dengan bilangan yang kalian gunakan. Berfungsi untuk perulangan ini biasanya digunakan inputan data, proses, dan juga untuk menampilkan hasil dari proses tersebut. Lalu di sini ada tanda kurung kurawa, cout. Setelah tanda kurung kurawa ada cout, masukkan data ke strip koma tanda petik 2 di atas, lalu ada i tanda petik 2 lagi di atas sama dengan tanda petik 2 di atas dan diakhiri dengan titik koma. Fungsinya yang menampilkan data dengan tipe data apapun ke layar. Lalu untuk sin itu ada a sama dengan i, maka titik koma, maka fungsinya yang bisa memasukkan data berupa numerik dan karakter. Untuk i sendiri, di sini kita bisa mengganti angkanya menjadi angka berapapun atau tanda apapun, misalnya kayak tanda petik koma, tanda titik koma, tanda petik 2 di atas, ataupun berupa huruf yang lainnya seperti i, z, dan sebagainya. Kenapa di sini i? Kenapa di sini? Sedangkan untuk yang int itu adalah 100 karena di sini i-nya kita sudah deklarasikan pada bagian atas integernya. I sudah kita deklarasikan yang bagian pertama. Lalu untuk mengisi kekosongan di antara i tadi yang sudah kita deklarasikan itu dihapus lalu diganti dengan sebuah angka. Di sini saya memilih angka 100. Di sini kalian bisa mengganti angka apa saja, terserah. Lalu untuk di sini ada cout NDL. Cout input bilangan yang dicari. Lalu ada sin cari. Di sini kata kuncinya untuk menggunakan sin itu kita bisa gunakan cari atau kita bisa menuliskan input bilangan yang dicarikan. Di sini ada cout NDA titik koma, lalu ketemu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena untuk sebuah data itu belum ditemukan satu data pun, maka dituliskan 0. Lalu untuk di bawahnya menggunakan for i sama dengan 0 titik koma i anak panah sama dengan 7 titik koma dan i plus plus. Di sini 0-nya kita turunkan, kita masukkan ke dalam i sama dengan 0. Lalu untuk 7 tadi adalah diketahui 7 buah data yang ingin kita masukkan. Maka tuliskan di sini lalu menggunakan i plus plus. Lalu selanjutnya if dalam kurung a, dalam kurung lagi i sama dengan cari. Fungsinya pernyataan penyeleksian yang mencari kebenaran dari conditional expression yang disebutkan. Conditional expression harus berupa bilangan, boolean, atau operasi yang menghasilkan bilangan boolean dan menyatakan benar atau salah atau expression tersebut. Lalu di sini kita tuliskan lagi ketemu sama dengan 1. Kenapa 1? Karena data yang sudah ditemukan itu baru satu data. 1 ini dapat dari mana? 1 ini dapat dari yang i sama dengan 1 tadi yang pada bagian atas yang sudah kita jelaskan sebelumnya, maka dimasukkan ke dalam ketemu sama dengan 1. Karena di sini seperti contoh di atas, ketemu sama dengan 0, i sama dengan 0, maka 0-nya akan diturunkan, ketemu sama dengan 0, 0-nya akan diturun ke bagian bawah dan dimasukkan ke bagian i sama dengan 0. Nah, begitu juga dengan 1, kalau ketemu sama dengan 1, maka i-nya sama dengan 1 juga, tergantung dengan bilangan yang kalian gunakan. Lalu di sini ada cout, data ditemukan pada indeks keberapa, i, dan diakhiri dengan enda titik koma.
Lalu ada if ketemu sama dengan 0. Di sini kita menggunakan if, lalu kita dalam kurung kan. Terus kita tuliskan bagian ketemu sama dengan 0 ini. Lalu kita menggunakan tanda kurung kurawal untuk kita enterkan pada bagian bawah. Lalu tanda kurung kurawal di bagian tengah kita isi dengan cout, data tidak ditemukan ENDL. Fungsi ENDL merupakan suatu fungsi yang manipulator yang digunakan untuk melakukan perintah newline atau pindah baris. Setelah itu diakhiri dengan tanda penutup kurung kurawal. Kalian bisa mengakhirinya menggunakan return 0, titik koma atau gets dalam kurung titik koma. Untuk selanjutnya kita langsung ke outputnya. Untuk yang mempresentasikan tolong dilebarkan. Baik. Di sini pada bagian output atau bagian runningannya, program searching linear itu sudah menampilkan data-datanya. Untuk program searching linear itu adalah yang kita bahas sekarang. Kalian bisa mengganti dengan apa yang kalian bahas atau apa yang kalian inginkan, yang ingin kalian bahas ke orang lain. Di sini masukkan 7 buah data. Kalian bisa menggunakan data berapapun, itu terserah. Tapi di sini saya memaksimalkan 7 buah data saja. Yang pertama adalah masukkan data ke 1, 3. Lalu masukkan data kedua sama dengan 5. Masukkan data ketiga sama dengan 12. Masukkan data keempat sama dengan 9. Masukkan data kelima sama dengan 15. Masukkan data ke-6 sama dengan 1, masukkan data ke-7 sama dengan 20. Input bilangan yang dicari, maka harus kita ketahui dulu input bilangan apa saja yang ingin kalian cari dalam indeks tersebut. Di sini contohnya, saya mencari angka 15, maka data yang ditemukan pada indeks ke-5. Nah, untuk mencari jawaban dari indeks ke-5, di sini kita perhatikan pada bagian belakang, cari yang pada bagian data yang hasilnya 15. Berapakah indeks itu atau data itu? Maka di sini ada di bagian outputnya, masukkan data ke-5 sama dengan 15. Karena hasilnya 15, maka indeksnya atau jawabannya adalah data ke-5 atau indeks ke-5. Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Nurhasana pada graf. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhasana akan mempresentasikan mengenai graf. Pada baris pertama ada input iostream yang merupakan perintah untuk memanggil input output seperti in dan out. Yang kedua ada input conio h yang merupakan file header untuk memanggilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Berikutnya ada using namespace standar, yaitu pengganti standar cout atau standar fill. Pada baris 4 ada inmain yang fungsinya untuk menjalankan program. Dan pada baris 6 ada integer simple garis sama dengan 0, yaitu tipe data untuk menambahkan simple dan garis. Kemudian ada char A dengan digit 20, yaitu tipe data untuk menampilkan data sebanyak 20 digit. Kemudian ada cout banyak info yang fungsinya untuk menampilkan data banyak info. Kemudian ada simple fungsi input untuk menampilkan data simple. Dan ada cout ENDL yang fungsinya untuk melakukan perintah pindah baris. Pada baris 13 ada for in sama dengan 0, yaitu rumus perulangan for.
Kemudian ada cout simpul ke, yaitu fungsi output untuk menampilkan data simpul. Di bawahnya ada cout titik 2 yang fungsinya untuk menampilkan output karakter titik 2. Kemudian ada cout garis N sisi-sisinya, yaitu fungsi output untuk menampilkan data sisi-sisinya. Kemudian pada garis 20 rumus 1 itu ada rumus peluang for. Kemudian cout yang fungsinya untuk menampilkan data yang keluar. Pada garis 26 ada gauge yang digunakan untuk menahan output suatu program, dan 27 ada return null yang fungsinya untuk mengakhiri eksekusi dari program. Kemudian kita akan melanjutkan ke hasil running dari program test. Dari hasil running di atas menunjukkan banyak info sama dengan 5, maka dicari sisi-sisinya yang paling terhubung dengan memasukkan masing-masing sisi pada kelima sampel tersebut. Setelah proses pemasukan sisi pada kelima sampel tersebut, maka muncul hasil sisi-sisi yang saling terhubung. Bisa dilihat banyak sampel ada 5, sampel ke-1 ada A, sampel ke-2 ada B, sampel ke-3 C, sampel ke-4 C, dan sampel ke-5 O. Dan hasil sisi-sisinya adalah AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, BD, CE, dan DE. Oke, baik di sini untuk presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ada pertanyaan, maka bisa langsung saja beri pertanyaan di kolom komentar pada bagian YouTube yang akan mengupload video ini nanti. Di situ kalian bisa bertanya dan insya Allah semampu dan sebisa kita akan menjawab pertanyaan dari kalian. Baik, terima kasih buat menyaksikan video ini. Dan satu lagi, itu yang di dalam share screen itu adalah laporan kami. Di sana terdapat codingan hasil output beserta hitungannya juga. Jadi kalian bisa menyaksikan, bisa melihat atau bisa mempelajari dari laporan yang kami buat. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Salah hilap mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.